Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 pengantar manajemen Prodi Agribisnis Universitas Katolik de La Salle Manado. Di video ini kami akan membahas unsur-unsur manajemen dan hubungannya dengan pandemi COVID-19 serta era new normal. Apa-apa saja sih unsur-unsur manajemen tersebut serta hubungannya dengan pandemi COVID-19 dan era new normal? Let's jump into the topic! Kegiatan bisnis tidak bisa dipisahkan dengan manajemen, mulai dari merancang, mengelola, dan menjalankan bisnis agar dapat tercapai target sesuai yang diinginkan. Secara umum, manajemen berfungsi untuk perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan pengawasan atau controlling. Dengan manajemen yang baik, maka diharapkan bisnis dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien sehingga dapat terhindar dari risiko kerugian dan kegagalan bisnis. Menurut Soekarno Kartowardoyo, salah satu ahli dalam manajemen, ada 6 unsur manajemen, yaitu man atau sumber daya manusia, money atau uang, methods atau metode, material atau bahan baku, machines atau alat, dan market atau pasar. Tetapi dalam video kali ini kita akan membahas 3 unsur paling penting, yaitu man, money, dan material. Sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini merupakan salah satu unsur yang paling mempengaruhi seluruh aktivitas yang terdapat dalam manajemen. Jadi dalam memfungsikan sumber daya manusia atau manusia tersebut perlu diperhatikan dari segi jumlah, persyaratan, dan komposisi, yakni penempatan setiap manusia atau sumber daya manusia ini sesuai dengan keterampilan yang dimiliki serta berapa banyak jumlah yang dibutuhkan. Dan hubungan mengenai sumber daya manusia ini dengan situasi pandemi COVID-19 sekarang adalah bahwa pandemi COVID-19 ini menyerangnya pada manusia yang merupakan pelaku atau unsur utama dalam unsur manajemen tersebut, sehingga kegiatan manusia itu dihentikan dengan suatu keputusan yang diambil pemerintah, yaitu lockdown atau stay home. Di sini menghentikan setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia tersebut, sehingga dilihat-lihat semua mengalami kerugian yang besar karena menghentikan semua aktivitas, karena penggerak utama adalah sumber daya manusia. Kemudian dilihat-lihat karena mengalami kerugian, maka pemerintah mengambil satu kesepakatan lagi untuk melakukan era new normal atau melakukan aktivitas seperti biasa, tapi dengan catatan memperhatikan protokol kesehatan. Money adalah uang untuk menjalankan aktivitasnya. Manajemen membutuhkan biaya baik untuk pembelian dan peralatan alat-alat, pembelian bahan baku, material, pembayaran gaji tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pengelolaan uang yang baik akan dipengaruhi terhadap sukses tindaknya sebuah manajemen yang dilakukan. Karena itu, pengelolaan uang harus dilakukan secara rasional agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Banyak masyarakat yang tidak dapat bekerja sampai dengan menghentikan usahanya karena pandemi ini, sehingga mereka tidak dapat mendapatkan pemasukan karena tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak sekali dari sebagian masyarakat yang berbutuh pada pekerjaan bagi per hari, dalam kata lain yaitu buruh, pejuang, atau yang lain. Mereka juga faktor utama yang sangat berpengaruhi ketika terjangkitnya pandemi COVID-19 ini. Manusia yang berjalan otomatis tidak ada pemasukan uang yang akan diterima, tetapi seiring waktu berjalan, pemerintah menerapkan aturan baru yaitu new normal, sangat membantu untuk tenaga kerja, tetapi tidak sedikit dari masyarakat yang telah pasrah dan hanya
menunggu bantuan dari pemerintah pada saat ini terjadinya pandemi. Pemerintah memberikan pada masyarakat berupa bantuan makanan dan sejumlah uang, biar cuma sedikit pemerintah masih karena semua mengalami dampak COVID-19. Karena COVID-19 ini kita tidak bisa membuat apa-apa karena ada virus ini, jadi kita harus stay home di rumah aja dan patuhi protokol kesehatan. Kita masuk ke unsur yang ketiga, yaitu memproduksi suatu barang, perusahaan yang membutuhkan bahan baku. Sebagaimana baku selalu membutuhkan banyak proses produksi, baik berupa bahan sebagai material maupun bahan jadi. Virus corona tak hanya memukul sektor pariwisata dan turunannya. Dunia usaha pun tertekan. Pengusaha tidak bisa mendapatkan bahan baku untuk melanjutkan produksi. Keterbatasan bahan baku rata-rata terjadi sampai Maret 2020. Pabrik tekstil, farmasi, makanan, minuman, dan otomotif sangat bergantung pada Tiongkok untuk suplai bahan baku. Pengusaha harus mencari sumber baru untuk mengimpor bahan baku yang dibutuhkan. Namun, opsi membeli bahan baku dari negara lain butuh negosiasi kontrak dan harganya lebih mahal dari Tiongkok. Bila kondisi kian parah, maka akan berdampak pada produksi dan ekspor di bulan April yang diprediksi bakal turun. Itu kan sesuatu yang kita tidak harapkan. Yang kemudian teman-teman kita importer yang selama ini bermain di buah, bermain di bahan baku misalnya, atau mungkin sayur mayur, yang mau tidak mau kita harus membuka pasar-pasar baru. Selama kita tergantung dari Tiongkok, misalnya harus membuka juga buah-buahan, misalnya mungkin dari Thailand, dari Vietnam, atau mungkin dari Selandia Baru, atau mungkin dari Australia, langsung buka yang baru-baru. Apalagi kita menjelang bulan Ramadan. Para pengusaha sepakat untuk memperkuat ekonomi dalam negeri sebagai langkah menahan dampak corona lebih jauh ke bisnis mereka. Sekian dari kelompok kami, saya mewakili kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa memakai masker dan jaga jarak dan patuhilah protokol kesehatan. Hanya ini dari kami kelompok 1, Animu Lasal.